pembelajaran berdiferensiasi ya Bu? Iya, betul sekali Bu Koni. Oke, nah untuk hari ini kira-kira Bu Khotim mau mengajar kelas berapa ya Bu? Hari ini saya ada jadwal di kelas 4 Bu. Oh, di kelas 4 ya. Nah, untuk materi pembelajaran berdiferensiasi di kelas 4 ini materinya itu tentang apa ya Bu? Materi PAI kali ini itu tentang tanda-tanda balik Bu. Oh, tentang tanda-tanda balik. Nah, jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bu Khotim sampaikan nanti di kelas 4, nah tujuannya itu untuk apa Bu? Tujuannya apa aja seperti itu Bu? Iya, tujuan pembelajaran yang kali ini pertama itu agar siswa dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau dewasa menurut ilmu fikih. Yang kedua, nanti melalui demonstrasi siswa dapat mengetahui tata cara mandi besar dengan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan larangan-larangan bagi orang yang sedang berhadas besar. Itu Bu Koni. Oke, nah jadi tujuan pembelajarannya itu ada 3 poin. Saya ulang kembali. Yang pertama itu agar siswa mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau dewasa menurut ilmu fikih. Betul. Kemudian yang kedua itu melalui demonstrasi siswa itu dapat mengetahui tata cara mandi besar dengan benar. Kemudian yang ketiga itu siswa dapat menjelaskan apa larangan-larangan bagi orang yang sedang berhadas besar. Nah, dari ketiga tersebut tadi yang disebutkan oleh Bu Khotim. Nah, jadi area pengembangan yang ingin dicapai dari pembelajaran itu apa Bu? Iya, jadi beberapa hari yang lalu saya itu mengikuti kegiatan KKG. Nah, di sana dijelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang untuk memenuhi kebutuhan murid. Nah, untuk hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi konten, berdiferensiasi produk dan diferensiasi proses Bu. Baik Bu Khotim, jadi Bu Khotim itu berupaya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi konten, berdiferensiasi produk, dan berdiferensiasi proses. Ya, betul sekali Bu Koni. Oke Bu Khotim. Nah, untuk selanjutnya Bu Khotim bersiap-siap ya. Saya akan mendampingi Bu Khotim untuk mengamati tentang pembelajaran berdiferensiasi pada hari ini. Kemudian saya akan memberi masukan-masukan tentang pembelajaran pada hari ini Bu Khotim. Boleh Bu Koni. Terima kasih Bu Khotim atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik. Untuk memulai pembelajaran pendidikan agama
usia balik. Yang ketiga, apa saja larangan bagi anak yang sedang berhadas besar? Dan yang keempat adalah kita nanti belajar bagaimana tata caranya ketika sudah berhadas besar, berarti harus melakukan mandi wajib untuk mensucikan diri ya. Kita akan belajar itu melalui video-video yang akan Bu Guru sampaikan. Oke? Jadi anak-anak kita dibagi dulu kelompoknya. Ini sudah ya. Ada kelompok 1 yang sini. Ya. Kelompok Oke, boleh. Kelompok 1, kelompok 2 mana, Cung? Kelompok 2, yang ini adalah kelompok 3. Oke, terima kasih. Nanti Bu Guru akan meminta kalian untuk berdiskusi kelompok dan juga maju ke depan untuk belajar mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke? Oke. Jadi anak-anak, ada yang tahu balik itu apa sih ya? Balik itu bertambahnya usia. Ada lagi yang tahu apa itu balik? Bertambah besar, oke. Ada bertambah usia, ada bertambah besar. Terus ada lagi yang tahu? Oh, bertambah kewajiban beribadah katanya. Oke, bagus. Kira-kira umur kalian sekarang berapa? Ada yang 10. Nah, kira-kira 9 atau 10 tahun itu sudah balik atau belum ya? Ada yang jawab sudah. Ada yang malu-malu jawab belum, Bu Guru. Oke, jadi nanti kita cari tahu apakah umur 9 atau 10 tahun ini sudah balik atau belum ya. Nah, terus apakah kalian itu masih tergolong anak-anak atau sudah dewasa kalau umur 9? Sudah dewasa. Sudah dewasa? Anak-anak atau sudah dewasa? Sudah dewasa. Sudah dewasa, oke. Nanti kita cari tahu yang betul kalian masih anak-anak atau sudah tergolong dewasa sih ya. Nah, yang ketiga, kalian ada yang sudah tahu apa itu tanda-tanda dari balik? Ada yang sudah belajar di rumah? Belum? Sama sekali. Menurut kalian apa sih ya tanda-tandanya kalau udah balik, kalau udah dewasa? Siapa yang bisa jawab tuh? Ada? Coba Mbak Nika, kira-kira apa ya tanda-tanda kalau udah balik atau udah dewasa tadi katanya? Oh, Mas bisa mau yang keras, Mas? Tadi betul kok. Baik, oke, bagus Mas Isam. Terus apa? Oh, ada mimpi basah. Oke, bagus. Apa lagi? Oke, begitu ya. Nah, nanti kita cari tahu apa sih itu, Wait. Apa sih itu mimpi basah? Halo sahabat Soleh, kita belajar pendidikan agama Islam kelas 4 bab 4 menyambut usia balik atau dewasa. Sekarang kita amati gambar berikut ini. Berapa ini? Gambar apa? Pertumbuhan dewasa. Kalian lihat ada gambar dari mulai bayi yang masih masih apa? Amat-sangat bayi ini ya. Lalu bayinya bisa merangkak, lalu sudah bisa jalan, ini mungkin usia TK, lalu SD, SMP, SMA, bapak-bapak dan berakhir usia
senja ya. Lanjut. Gambar Perhatikan. ini merupakan gambar perkembangan manusia dari kecil sampai dengan dewasa. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai dengan kelas 4? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai dengan perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting, serta berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Oke, sampai ini dulu. Ini membahas tentang tata aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasanya adalah tentang tanda-tanda balik atau dewasa. Sahabat solih, tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang khusus terjadi pada perempuan saja. Nah, berikut tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama adalah mimpi basah. Ini biasanya terjadi pada anak laki-laki. Suatu saat kalian akan mengalami mimpi basah. Biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, tapi sudah tergolong balik atau dewasa. Mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Tahukah kalian nama air yang keluar pada waktu mimpi basah? Namanya adalah air mani atau sperma. Nah, buat kamu yang baru pertama kali mimpi basah, jangan lupa sering konsultasi atau komunikasi dengan orang tua kamu ya. Untuk anak laki-laki, bisa konsultasi dengan ayah kamu agar bisa beradaptasi dengan cepat terhadap tanda balik ini. Tanda balik yang kedua adalah haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Kalian tahu bahwa kodrat anak perempuan akan keluar darah haid atau menstruasi. Datangnya haid menandakan bahwa kalian telah balik atau dewasa. Datangnya awal haid sebagai tanda balik tidak bisa dipastikan di usia berapa kalian akan mengalaminya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi bersama. Perkenalkan. Baik anak-anak, ini adalah tadi hasil dari diskusi kalian. Kelompok 1 mengenai tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nomor 1 betul, yaitu ihtilam atau mimpi basah. Nomor 2 haid, menstruasi. Ya, ini bagi anak perempuan, betul. Nomor 3 adalah berumur 15 bulan. Oke, betul. Ini untuk kelompok 1. Lalu untuk kelompok 2 membahas tentang tata cara mandi besar. Nah, ini ada 7 tata caranya ya. Dari mulai mencuci kedua telapak tangan, terus mencuci alat kelamin dengan tangan kiri, membersihkan tangan kiri, berwudu, menyela-nyela rambut kepala dengan air, menuangkan air pada anggota badan, dan yang ketiga adalah membasuh kaki. Oke, bagus untuk kelompok 2. Dan
rajin. Oke, keren kelompok 3 ya. Itu oke, anak soleh. Nah, terima kasih hari ini kan sudah materi sudah disampaikan, kalian sudah menampilkan hasil-hasil kelompok kalian. Sekarang ada yang mau ditanyakan tentang tadi? Tidak, oke. Kalau tidak ada, berarti sekarang Bu Guru punya tepuk tanda dewasa ya. Yang bisa nanti silakan sambil diikuti ya. Tepuk tanda dewasa. Yo, bareng-bareng. Bila kau ingin tahu Tanda dewasa bagi anak pria dan wanita. Kalau mimpi sahabat pria wanita, keluar darah untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariah. Oke, itu tadi adalah tepuk tanda dewasa. Semoga kalian semakin semangat dalam belajar. Oke, jadi apa pentingnya materi kita hari ini? Kita jadi tahu apa ya? Kita jadi tahu tanda-tanda usia balik. Kira-kira bermanfaat apa tidak? Nah, kalau tadi kira-kira kan usiamu 9 dan 10 tahun. Sudah memasuki usia balik atau belum? Ayo, tadi salah satu tanda usia balik adalah berumur 15 tahun. Kalau baru 9 atau 10 berarti belum ya. Tuh. Oke. Jadi semoga itu bermanfaat untuk kalian. Jadi kalau kalian sudah mengalami mimpi basah atau Quran atau sudah berusia 15 tahun, berarti kalian sudah tahu bahwa kalian sudah memasuki usia balik. Itu saja dari Bu Guru. Nah, untuk selanjutnya untuk kalian belajar di rumah, nanti silahkan kerjakan LKS-mu ya. Di halaman 47 Sumatil bab 4 ya. Itu silahkan untuk kalian belajar di rumah. Halaman 47 A dan B ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Polinatul Nikmah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Sambung Wetan, Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh beliau Bapak Nova Abdul Fahmi selaku pengajar praktek saya. Assalamualaikum Pak Nova. Bagaimana kabarnya hari ini? Mantap, luar biasa, semangat sekali untuk mendampingi Bu Gori dan Bu Haryapati. Oke, terima kasih. Dan pada hari ini saya juga ditemani oleh rekan saya. Beliau adalah Ibu Khairiatul Khotim selaku guru agama di SD Negeri Sameng Wetan. Beliau sudah saya observasi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober di ruang kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Hoti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah sehat. Oke Bu, mohon maaf ya saya mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, alhamdulillah Ibu, kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di ruang kelas 4 yang tujuannya itu untuk mengetahui kegiatan pembelajaran dan mengevaluasi
kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Hotim laksanakan. Nah, terkait dengan hal itu kita ngobrol-ngobrol santai aja lagi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pasca observasi untuk hari ini. Nah, yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Hotim, bagaimana perasaan Bu Hotim ketika waktu observasi di ruang kelas kita? Oke. Terima kasih untuk perasaan saya ya Bu Koni. Walaupun ini sebetulnya bukan observasi yang pertama ya, karena kan sekolah kita melaksanakan observasi itu rutin, alhamdulillah. Nah, jadi walaupun bukan yang pertama tapi masih ada rasa gugup, rasa cemas gitu, tegang gitu. Tapi kemudian seiring pembelajaran berlangsung, semuanya alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi ya saya terima kasih juga sudah diobservasi sama Bu Koni, jadi belajar begitu. Baik, Bu. Kemudian yang berikutnya, menurut Bu Hotim, apa hal baik yang sudah dilakukan di kelas terkait dengan pembelajarannya, Bu? Oke, untuk hal-hal yang sudah saya lakukan dengan baik itu mengarahkan anak-anak untuk mempersiapkan teman-temannya di kelas. Kemudian berdoa. Selain berdoa ini saya juga kasih kesempatan kepada anak-anak literasi Bu beberapa menit. Kemudian saya sampaikan kepada anak-anak untuk menyampaikan keyakinan kelasnya. Nah, setelah itu baru saya mengecek kehadiran anak-anak. Itu Bu. Oke, Bu. Lanjutnya, nah, apa kekurangan dari kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan waktu lusa, Bu? Oke. Untuk kekurangan saya mungkin dari segi metode ya Bu. Saya bagaimana memberikan materi, kemudian bagaimana saya mengendalikan siswa yang ketika pembelajaran itu kurang perhatian gitu. Nah, mungkin karena saya itu terlalu fokus pada materi pembelajaran yang akan disampaikan. Jadi mungkin saya yang kurang fokus terhadap anak-anak, mengendalikan atau mengkondisikan anak-anak. Kemudian berikutnya, jadi apa plus minusnya di dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan? Nah, tentu melihat kondisi itu, kira-kira apa yang harus dibenahi oleh Bu Hotim? Oke. Untuk membenahi anak-anak yang mungkin kekurangan dalam bagaimana berinteraksi di kelas, saya akan mendekati mereka secara hati-hati. Nah, ini bagaimana menyalurkan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh anak-anak. Jadi ditinggalkan dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Jadi sehingga mereka itu lebih mengetahui jati dirinya dan bagaimana harus bersikap ketika pembelajaran berlangsung. Mungkin itu. Oke. Kemudian, nah, jadi dari orientasi lebih kepada perubahan perilaku, dari yang negatif ke yang positif ya Bu. Nah, utamanya itu dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian Bu Hotim terkait dengan kekurangan di dalam metode pembelajaran dan masih terpaku pada materi yang akan Bu Hotim lakukan. Nah, kemudian bagaimana Bu untuk untuk mengatasi kekurangannya tersebut, bagaimana? Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan saya akan belajar mandiri melalui berbagai kegiatan, misalnya ada dari seminar atau seminar di PMN gitu, mungkin dari YouTube tentang pembelajaran gitu. Terus melihat juga bagaimana caranya memberikan materi dan melestarikan suasana kelas, mungkin lewat teman sejawat, mungkin barangkali nanti saya bisa belajar dari Koni atau yang lainnya.
rencana perbaikan ya kalau bisa saya secepat mungkin pada pertemuan berikutnya atau nanti jadi semester depan bisa lebih baik. Gitu ya Bu, bagus sekali ya. Jadi udah berkolaborasi dengan teman-teman, terus bagaimana kita mengambil untuk kekurangannya, rencananya sudah terprogram. Kemudian lagi ini Bu, dalam upaya memperbaiki kegiatan pembelajaran di kelas, kira-kira Ibu membutuhkan dukungan dari siapa? Tentunya kalau saya akan butuh dukungan itu dari teman sejawat, dari kepala sekolah Bu yang bisa mendukung dengan baik. Oke, bagus sekali dengan Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah Iya. yang terus akan mendukung dengan program-program yang akan Bu Hotim laksanakan Iya, untuk betul. kedepannya dan meningkatkan dalam proses pembelajaran siswa. Iya. Nah, kemudian baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sharingnya pada kesempatan kali ini. Demikian pasca peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hotim atas waktunya.